Masih dengan Advokat Agung di sini, kali ini saya akan membahas sedikit tentang gugatan pra-peradilan ya. Ketika di hari-hari ini ada Ketua KPK Republik Indonesia Firly Bahuri yang menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ya. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dan kemudian atas penetapan tersangkanya itu dia kemudian menggugat Kapolda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya kalau saya nggak salah. Dan ini adalah memang hak dari seorang tersangka untuk mengajukan gugatan pra-peradilan. Dan kalau kita ketahui bahwasanya gugatan pra-peradilan ini adalah gugatan yang singkat ya, maraton dilakukan tiap hari, 7 hari itu sudah harus putus. Dan kenapa? Apa fungsi dari gugatan pra-peradilan? Gugatan pra-peradilan ini adalah fungsinya adalah kalau kita lihat ke kasusnya Firly Bahuri, sebagai tersangka dia mengajukan gugatan pra-peradilan adalah untuk meminta pengadilan negeri atau hakim yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan terkait status penetapan tersangka yang ditetapkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kasus ini diperiksa, persidangan ini diperiksa oleh hakim tunggal atau hakimnya cuma satu ya. Jadi hakim inilah nanti yang akan menguji, memeriksa hingga memutuskan apakah gugatan ini ditolak atau diterima. Kalau diterima berarti terkait pembatalannya itu terkait penetapan tersangka itu dibatalkan. Namun kalau ternyata gugatan ini ditolak, otomatis penetapan tersangkanya ini jalan. Gimana kalau misalkan ketika Firly Bahuri menggugat pra-peradilan, kemudian permohonan atau gugatannya itu diterima dan dikabulkan bahwasanya penetapan tersangkanya itu tidak sah. Ketika adanya pembatalan penetapan tersangka, putusan penetapan pembatalan tersangka itu keluar, otomatis Firly sudah tidak menjadi tersangka lagi. Bebas ya, bebas dalam artian dia sudah tidak menjadi tersangka. Dan tentu saja pihak yang dikalahkan adalah pihak Polda Metro Jaya. Untuk mentersangkakan kembali, otomatis penyidik harus harus ulang lagi ya untuk penyelidikan dan juga penyidikan ya dimulai dari awal lagi dengan mencari bukti-bukti yang baru lagi. Nah itu resikonya ya kalau ketika gugatan itu diterima alias penetapan tersangka dibatalkan, Firly bebas, dan kalau Polda Metro Jaya kalah, maka mereka untuk mentersangkakan si Firly Bahuri ini dia juga harus membuka ulang kasus tersebut ya, menerbitkan sprindik baru, surat perintah penyidikan baru ya, dengan alat bukti yang baru lagi. Jadi ini agak susah-susah gampang ya, karena saya punya pengalaman terkait pra-peradilan ini ketika klien saya melaporkan seseorang, kemudian dia ditersangkakan, kemudian dia gugat pembatalan tersangka, akhirnya dikabulkan. Padahal menurut penyidiknya sendiri, bukti itu semua sudah kuat. Bukti itu semua sudah kuat, namun ternyata dari pihak pengadilan atau hakim tunggal tersebut mengabulkan terkait pembatalan. Dan semoga saja hakim yang memeriksa perkara Firly ini orangnya jujur, berintegritas, dan bisa memeriksa dengan hati nuraninya ya, karena terkadang ketika persidangan bisa saja ada ada manuver-manuver yang intinya untuk mengintervensi kemerdekaan dari hakim ini ya, apalagi ini hakim tunggal. Jadi semoga saja manuver-manuver itu kalaupun ada itu tidak menggoyahkan hati nurani dari hakim tersebut,
hakim yang memeriksa perkara pra peradilan dari Firly Bahuri ini agar supaya tidak terjadi putusan-putusan yang akhirnya melukai atau mencederai hati rakyat, ya. Semoga saja persidangan ini berjalan dengan integritas dan hakim itu dia jujur dan mempunyai hati nurani. Demikian harapan saya pada kasus gugatan pra peradilan ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.